Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Iswatin Maulida, NIMT 2019-1145 akan menjelaskan tentang konsep fikih. Yang pertama, definisi fikih. Fikih di sini menurut bahasa berarti ilmu yang mendalam, sedangkan menurut istilah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi ibadah. Ibadah di sini menurut bahasa adalah taat, tunduk, hina, dan pengabdian. Sedangkan menurut istilah, ibadah di sini merupakan apa-apa yang dikerjakan dan untuk mendapatkan ridho Allah dan mengharapkan pahala di akhirat. Ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih di sini terdiri dari ibadah, munakohat, mawaris, muamalah, siasa, dan jinayah. Selanjutnya yaitu ibadah dalam arti khusus. Ibadah dalam arti khusus di sini perbuatan ibadah yang dilaksanakan dengan tata cara yang ditetapkan oleh Rasul. Ibadah dalam arti khusus di sini meliputi taharah, zakat, sholat, puasa, haji, kurban, akikah, nazar, dan kifarat. Jadi, fikih ibadah di sini ilmu-ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i, khususnya dalam ibadah khas seperti toharo, sholat, zakat, puasa, haji, akikah, ditujukan pada rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu ruang lingkup fikih ibadah. Ruang lingkup fikih ibadah di sini sholat, zakat, puasa, haji, kurban, dan akikah, toharo, wudu, mandi, dan tayamum. Di sini terdapat hakikat ibadah. Hakikat ibadah yang pertama yaitu ibadah adalah tujuan hidup kita. Yang kedua cinta. Maksudnya cinta di sini adalah cinta kepada Allah dan melebihi ketakutannya kepada Allah. Yang ketiga, melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridho dengan penuh ketundukan dan kerendahan kepada Allah. Selanjutnya yaitu macam-macam jenis ibadah. Terdapat dilihat dari jenisnya, dilihat dari segi pelaksanaannya, dan dilihat dari segi kepentingan, dan dilihat dari segi bentuk dan sifat. Adapun yang dilihat dari jenisnya terdapat dua, yaitu ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Sedangkan dilihat dari segi pelaksanaannya terdapat ibadah jasmaniyah dan ruhaniyah, ibadah ruhaniyah dan maliyah, ibadah jasmaniyah, ruhaniyah, dan maliyah. Dilihat dari segi kepentingannya terdapat ibadah faradi atau ijtimai dan ijtimai. Yang terakhir yaitu yang dilihat dari bentuk dan sifat. Terdapat ibadah qauliyah, ibadah dalam bentuk menahan diri, dan ibadah yang tidak ditentukan pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh di sini adalah ibadah yang perintah dan larangannya sudah jelas dan zahir dan tidak memerlukan penambahan atau pengurangan apapun, dan ibadah mahdoh di sini sudah ditetapkan dengan dalil-dalil yang kuat. Ibadah mahdoh di sini merupakan ibadah yang hubungannya hanya antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Ibadah ghairu mahdoh di sini ibadah yang cara pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh akal manusia. Artinya bentuknya dapat beragam mengikuti kondisi dan situasi. Ibadah ghairu mahdoh di sini di samping berhubungan dengan Allah juga berhubungan dengan antara makhluk lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ibadah mahdoh. Yang pertama yaitu ibadah mahdoh ada batasnya dan tidak ada batasnya. Yang ada batasnya di sini disebut mahdoh muqayyad. Contohnya wudu, tayamum, azan, iqamah, sholat. Dan jika ada yang tidak dibatasi disebut ibadah mahdoh ghairu muqayyad. Contohnya tahlil, tahmid, takbir. Ruang lingkup ibadah ghairu mahdoh di sini dapat berimplikasi pada diri dan keluarga, dan dapat pula pada jaringan sosial yang lebih luas.
Di samping merupakan ibadah dengan Allah, juga beribadah dengan sesama makhluknya dengan dasar yang tidak ada dalil yang melarang. Yang contoh dari ibadah ghairu mahdoh di sini mencari nafkah untuk keluarga, terus jual beli tanpa ada riba, hutang piutang, jual beli yang tidak merugikan, terus hutang piutang yang tidak ada ribanya. Di sini terdapat prinsip-prinsip ibadah. Prinsip-prinsip ibadah, adapun yang pertama niat lillahi ta'ala, yang kedua yaitu ikhlas, yang ketiga tidak melakukan dengan perantara, yang keempat berlebih-lebihan, yang kelima dilakukan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah, yang selanjutnya seimbang antara dunia dan akhirat, dan yang terakhir mudah dan meringankan. Di sini terdapat syarat-syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, ikhlas karena semata-mata karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan syarat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, meninggalkan riya, dan yang keempat, bermuqarabah. Bermuqarabah di sini merupakan yakin bahwa Allah sedang berada dengan kita, atau Allah sedang melihat kita beribadah, dan kita harus sopan dalam melaksanakannya. Di sini terdapat alasan kenapa harus perlu ibadah. Yang pertama, adanya azab-azab di akhirat bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah. Yang kedua, konsekuensi janji kita kepada Allah, karena setiap manusia harus diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ibadah merupakan tugas yang ditanamkan oleh Rasul kepada umatnya. Jadi, setiap umatnya harus melaksanakan ibadah tersebut. Fungsi dari ibadah di sini, yang pertama, mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Yang ketiga, melatih diri untuk disiplin. Jadi, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.